Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Rifai, Rafli Al-Hadi, Siska Puspita Dewi, Aisyah Pratiwi, Angelika Olivia, saya sendiri Desi Apriliana Dewi, Munah, Nisrina, dan Muhammad Ridho. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai fungsi-fungsi manajemen, yaitu reporting, staffing, dan forecasting. Yang pertama kami akan membahas mengenai reporting. Adapun definisi dari reporting. Reporting atau pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan, kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Reporting atau laporan dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Adapun definisi reporting menurut beberapa ahli. Yang pertama, Luther M. Gillick di dalam bukunya Papers on the Science of Administration bahwa reporting atau pelaporan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Definisi laporan. Kerap 2001 dalam Rajab 2009, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jenis-jenis reporting. 1. Schedule report. Jenis reporting yang dibuat secara berkala atau regular seperti report harian, report mingguan, dan report bulanan. Jenis schedule report ini biasanya dikirimkan secara luas kepada user atau pengguna. Contohnya report penjualan bulanan, report informasi, distribusi produk. Schedule report biasanya berisi informasi dengan volume yang besar, namun hanya sebagian informasi yang relevan atau bermanfaat. 2. On-demand report. Jenis report yang dibuat sesuai dengan kebutuhan user atau dengan kata lain dibuat dengan tidak terjadwal. Persyaratan untuk jenis report ini muncul ketika kebutuhan mengenai informasi diminta, misalnya keluhan pelanggan. Report ini dibuat secara tidak berkala atau regular untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan dan sekarang bisa dibuat dengan lebih cepat. Di masa lalu, permintaan akan informasi yang akan tidak terpenuhi menjadi masalah dan penuh dengan penundaan. Jenis-jenis reporting. 3. Exception report. Jenis report ini menjadi bagian dari fungsi kontrol pada suatu organisasi seperti memberi petunjuk untuk memperbaiki kebutuhan organisasi, seperti pengiriman terlambat yang jelas terlihat dan keterlambatan pembukuan. 4. Predictive report. Jenis report ini melakukan prediksi pelaporan untuk waktu yang akan datang. Teknik yang dapat digunakan seperti time series analisis, correlation, regression, dan percobaan simulasi sangat bermanfaat. Pelaporan atau reporting yang secara efektif memenuhi kebutuhan untuk sensitivity atau analisa, yaitu what if, sangat penting untuk perencanaan organisasi. Analisis sensitivity misalnya memprediksi keuntungan potensial organisasi meningkat atau menurun saat melakukan peningkatan volume dan penjualan atau peningkatan biaya variabel atau tak tentu atau biaya fixed atau tetap organisasi. Predictive report bergantung pada data historis atau historical data yang mudah diakses dan sumber data harus valid.
5. Summary report. Jenis report ini menyimpulkan informasi dari berbagai macam sumber. Jenis report ini mencakup kesimpulan eksekutif atau proyek yang sedang dikerjakan untuk menyimpulkan report dalam bentuk berita operasional spesifik, seperti tingkat produktivitas dan motoring proses tertentu. Summary report merupakan pertukaran antara berbagai macam level organisasional dan memiliki peran krusial dalam proses komunikasi. Staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personality pada suatu organisasi sejak dari merangkut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi top of from organisasi besar adalah organisasi dengan nilai budaya yang tinggi, dengan perhatian yang besar pada nilai, ekspektasi, dan perilaku. Biasanya di dalam budaya tersebut pasti ada teamwork, fokus terhadap konsumen, perlakuan yang adil pada karyawan, inisiatif, dan inovasi. Budaya-budaya ini juga harus terus dikomunikasi kepada karyawan, baik yang lama maupun yang baru. Karena itu keputusan staffing adalah keputusan yang paling penting bagi organisasi yang juga harus disesuaikan dengan strategi bisnis agar dapat menunjang budaya organisasinya. Implementasi strategi dan kebijakan baru sering membutuhkan prioritas baru dan manajemen sumber daya manusia dan penggunaan yang berbeda atas sumber daya yang tersedia. Beberapa perubahan tertentu mungkin berarti memperkerjakan orang baru dengan keterampilan baru, memecat orang dengan keterampilan yang tidak sesuai atau tidak mampu memenuhi standar, dan atau melatih kembali karyawan yang ada untuk mempelajari keterampilan atau keahlian baru. Jika perusahaan akan mengimplementasikan strategi pertumbuhan, perusahaan mungkin perlu merangkut orang baru untuk dipekerjakan dan dilatih. Orang-orang yang berpengalaman dengan keahlian yang dibutuhkan kadangkala diperlukan untuk mengisi atau menduduki posisi manajerial yang baru diciptakan. Sebagai contoh, jika perusahaan manufakturan memutuskan untuk melakukan integrasi ke Halu dengan membuka gerai eceran perusahaan eceran sendiri. Satu hal yang penting yang harus segera dilakukan adalah kemampuan perusahaan untuk menemukan, mempekerjakan, dan melatih para manajer tokonya. Ketika sebuah perusahaan mengambil strategi pertumbuhan melalui strategi akuisisi, perusahaan mungkin perlu mengganti beberapa manajer dalam perusahaan yang diakuisisi. Akan tetapi, jika perusahaan mengadopsi strategi perampingan, perusahaan mungkin perlu memberhentikan sejumlah besar karyawan, manajemen puncak, dan para manajer divisional perlu menetapkan kriteria yang digunakan dalam keputusan-keputusan penempatan karyawan. Kadangkala beberapa perusahaan menemukan bahwa penutup keseluruhan atau definisi lebih mudah daripada memilih karyawan yang akan dipecat. Penataan staf mengikuti strategi. Sama seperti struktur, kebutuhan penataan staf juga hampir dapat dipastikan mengikuti perubahan strategi. Strategi bisnis harus ada kesesuaian antara strategi yang diinginkan perusahaan dengan karakteristik orang yang diharapkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam hal ini, ada dua model dimensional yang dapat dipertimbangkan, yaitu strategi organisasi selama tahap perkembangan untuk alasan strategik. Pertumbuhan tahap perkembangan bisnis sangat penting karena kebanyakan darinya, seperti tingkat pertumbuhan,
lini produk, teknologi, pangsa pasar, DLS akan berubah seiring perubahan organisasi. Pada masa awal, perusahaan akan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, lini produk dasar, penekanan yang kuat pada engineering produk, dan tidak ada kesetiaan customer. Sedangkan pada tahap perkembangan yang lebih tinggi, perusahaan akan fokus pada pengembangan pangsa pasar dan tim manajemen yang baik. Ketika mencapai tahap kedewasaan, perusahaan perlu mempertahankan pangsa pasar, pengurangan biaya melalui skala ekonomis, dan berbagai pengendalian lainnya. Pada tahap selanjutnya, di mana organisasi semakin tua, ia harus berjuang untuk mempertahankan pangsa pasar. Ketahanan ekonomi menjadi motivasi utamanya. Dua gaya manajer yang berbeda-beda dalam tiap tahapannya. Pada tahap awal, perusahaan perlu memiliki manajer yang mampu berjuang di lingkungan yang penuh risiko, memiliki nilai kewirausahaan, dan mampu merespon cepat terhadap perubahan kondisi. Di tahap pertumbuhan, kewirausahaan masih diperlukan, namun hal penting lainnya adalah manajer yang juga mampu mengembangkan sistem manajemen yang stabil untuk mempertahankan kemenangan yang dicapai pada masa awal. Ketika organisasi mencapai tahap kedewasaan, diperlukan manajer yang tidak membutuhkan banyak variasi dalam pekerjaannya, mampu mengembangkan skala ekonomis terus-menerus, dan mau memantau berulang kegiatan operasinya. Sebaliknya, jika perusahaan telah menua, maka dibutuhkan manajer yang bisa menjadi penggerak besar. Manajer yang memiliki kepedulian masih sesuai untuk masa ini, di mana mereka harus melakukan segala cara untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Forecasting 3. Forecasting kan salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan lain sebagainya. Umumnya, kegiatan forecasting ini dilakukan oleh bagian pemasaran sehingga hasilnya sering disebut ramalan permintaan. Dan hasil tersebut yang akan digunakan sebagai informasi untuk menentukan aktivitas perusahaan. Data dari hasil kegiatan forecasting ini biasanya digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pelanggan. Tujuan dan fungsi forecasting menurut Ezer dan Render tahun 2009 ayat 47 di perkiraan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. A. Mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. B. Perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. C. Perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Pola data terletak dalam metode forecasting. 1. Data berpola musiman. Pola jenis ini berulang dan biasanya dipengaruhi oleh cuaca dan faktor dari manusia, seperti liburan dan hari besar. 2. Data berpola konstan. Pada pola ini, data bergerak di sekitar rata-rata secara stabil. Pola semacam ini cenderung terjadi pada periode waktu yang pendek sampai menengah. 3. Data berpola tren. Pola ini dapat dilihat ketika data memiliki kecenderungan yang naik atau turun dari waktu ke waktu. Pola ini dipengaruhi oleh faktor budaya, perubahan pendapatan, dan perubahan populasi.
Jenis model forecasting, jenis model rata-rata bergerak atau moving averaging model, data yang menggunakan data permintaan baru untuk melakukan peramalan di masa yang akan datang dapat dirumuskan seperti berikut. Rata-rata bergerak N periode sama dengan permintaan dalam N min periode terdahulu dibagi N. Jenis model rata-rata bergerak terbobot atau weighted moving averaging model, model data yang lebih responsif karena melibatkan data yang diberikan bobot di periode selanjutnya. Jenis model merupakan ini dapat dirumuskan seperti berikut, yaitu weighted MA dalam kurung N sama dengan pembobot untuk periode permintaan aktual periode N dibagi pembobot. Jenis model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing model, sedangkan jenis model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing model dapat dirumuskan PT sama dengan PT min 1 plus A dalam kurung AT min 1 min PT min 1 dengan penjelasan bahwa PT merupakan nilai ramalan untuk periode waktu atau T. PT min 1 adalah nilai ramalan untuk satu periode waktu yang lalu atau T min 1. AT min 1 adalah nilai aktual satu periode yang lalu. Terakhir merupakan konstanta pemulusan smoothing konstan. Indikator untuk validasi jenis model forecasting. Keseluruhan rumus di atas selanjutnya akan melewati fase validasi dengan menggunakan sejumlah indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah mean absolute deviation atau MAD, mean squared error atau MSA, mean absolute percentage error atau MAP, tracking signal, and moving range. Metode forecasting kuantitatif. Satu, ada time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya. Kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulanan, atau tahun. Kedua, ada metode kasual atau sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun, variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya dapat menggunakan metode regresi, korelasi, metode input-output, atau metode ekonometri. Metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibanding dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramal, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. Ada 2, survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan dan pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Sekian presentasi dari kami.
Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.